Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya pagi hari ini Tuhan kuasa-Mu akan nyata di tempat ini Tuhan. Kami mengingatkan Tuhan hari kematian Tuhan. Tuhan Yesus Engkau urapi setiap kami Tuhan. Saudara-saudara saya undang kita semuanya bangkit. Sembah Tuhan lebih dalam lagi, sembah Tuhan. Mulai menyembah Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan ya Tuhan, nama-Mu akan dimuliakan, nama-Mu akan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dari utara ke selatan, terdengarlah dari alam, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Gaulnya hanya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah kuasa berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah kuasa berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah kuasa berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah kuasa berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kuasa lebih kuat dari dosa, kasih tak menemukanku, sama-sama ku hanya syukurku, ku hanya syukurku, akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Dibebaskan, dibangkitkan dengan kami hanya untukmu. Setiap hari hidup, hari esok, saja hidup, ku tak gentar, aku tak dapat hari esok. Hidup jadi berarti setia hidup, saja hidup, ada hari esok.
hidup jadi berarti seperti hariku. Setiap hidup ada hari esok. Setiap hidup ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti seperti hariku. Hidup ada hari esok. Setiap hidup ku tak gentar, aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti seperti hidup. Setiap hidup ada hari esok. Setiap hidup ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti seperti hidup. Setiap hidup ada hari esok. Setiap hidup ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti seperti hidup. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Yesus. Dengan barang fana Kau menebus hidupku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang larat. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada gestarmu yang benar. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin.
Yesaya 46 ayat yang keempat. Ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kemudian kita lihat di dalam Perjanjian Baru, di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 3. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, di dalam perayaan Paskah ya, semua dirayakan orang saat ini, kita percaya bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus ya sungguh luar biasa. Ya, kita adalah orang-orang yang berdosa, kita adalah manusia yang harusnya dibinasakan. Kalau kita hitung-hitung dosa-dosa yang kita lakukan sebenarnya tidak bisa kita tembus dengan apapun ya, kecuali hanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib ya. Inilah yang akan kita rayakan di seluruh dunia. Seluruh orang percaya merayakan pada saat ini, yaitu bagaimana Allah itu telah menjadi manusia, masuk ke dalam dunia manusia untuk menyelamatkan manusia itu sendiri yang sudah jauh dari Allah. Kalau kita lihat sejak manusia jatuh dalam dosa, itu manusia pertama Adam dan Hawa, ketika mereka melanggar apa yang Tuhan perintahkan, saat itu juga manusia terpisah dari Allah ya. Keterpisahan manusia dengan Allah itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan sebenarnya. Ketika kita jauh dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Pada saat manusia pertama diberi hukuman, tadinya mereka enak bersama dengan Allah. Ketika mereka belum jatuh di dalam dosa, belum melanggar apa yang Tuhan perintahkan, mereka persekutuan dengan Allah. Setiap saat bisa mereka berjumpa dengan Allah. Tidak ada masalah yang mereka hadapi, tapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, pelanggaran itu sendiri yang terjadi adalah semua dikutuk. Karena dikutuk, apalagi hidup perempuan dikutuk, laki-laki dikutuk, setan pun dikutuk, semua kutuk artinya susah kan? Semua masuk ke dalam kesusahan. Tapi ada janji firman Tuhan di situ bahwa akan ada satu juru selamat yang akan mendamaikan kembali manusia dengan Allah yang sudah terpisah ya. Jadi kalau kita berbicara dosa, pasti akan berbicara tentang apa? Kalau dosa, upah dosa adalah maut ya. Artinya ketika kita melanggar apa yang Tuhan perintahkan, pasti kita akan jauh daripada Allah, terpisah dari Allah. Kalau kita terpisah dari Allah, berarti apa akibatnya kalau kita terpisah dari Allah? Manusia pertama terpisah dari Allah, apa yang terjadi? Susah ya, hidup yang susah ya, baik itu secara jasmani, secara rohani, semua akan susah. Nah, makanya Tuhan dalam sejarah penyelamatan umat manusia, dia mengingatkan kembali manusia, dikatakan karena manusia itu begitu berharga di mata Tuhan ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat berapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Bukan karena kita hebat, kita berharga. Tuhan, saya katakan Tuhan sebenarnya nggak butuhkan kita. Yang butuh Tuhan itu siapa? Kita sebenarnya yang butuh Tuhan kan ya. Hanya karena kasih Allah yang begitu besar ya, kita ciptaan dari seluruh ciptaan Tuhan, manusia adalah ciptaan yang paling mulia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Allah sendiri mau masuk ke dalam dunia ini,
mau mengalami apa yang dirasakan oleh manusia, mau menderita, merasakan apa yang kita rasakan, merasakan sakit, merasakan dihina, merasakan, dan banyak hal yang Tuhan rasakan, bahkan sampai dia rela mati di kayu salib demi satu tujuan, yaitu penyelamatan umat manusia, yaitu saudara dan saya. Kalau Tuhan tidak datang, mungkin kita akan sudah binasa. Hanya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia masuk ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Kenapa harus Allah sendiri yang turun? Kalau kita lihat, nabi-nabi sudah dikirim, diapain sama manusia yang berdosa? Nabi-nabi dibunuh, disiksa. Ya. Dan akhirnya Tuhan sendiri yang harus turun tangan menjadi manusia. Itu saya kira penderitaan yang paling Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar mau jadi manusia hanya untuk dosa-dosa, hanya untuk mendamaikan saudara dengan saya, dengan Allah yang maha kuasa. Jadi jangan kita sia-siakan pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Hiduplah dalam taat akan Tuhan, hormati Tuhan, karena kalau tidak ada pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita sudah binasa semua gitu ya. Ya, kita pasti di neraka semua. Tapi hanya karena belas kasihan Tuhan, hanya karena kasih Tuhan, Tuhan telah datang menderita di kayu salib yang kita peringati saat ini. Berapa ribu tahun lalu Tuhan Yesus sudah melakukan semua dan dikatakan sudah selesai. Sudah selesai, sudah lunas. Semua dosa-dosa kita sudah dipikul oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan katakan, jangan kita berbuat dosa. Dikatakan tidak ada pengorbanan yang lainnya bisa menebus dosa manusia untuk berdamai dengan Allah. Itu pengorbanan dengan darah yang mahal. Kalau kita baca tadi di ayat dikatakan di Ibrani 9 ayat yang ke-22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Kalau kita lihat pengorbanan, kalau Paskah pertama di Israel, semua darah juga kan. Untuk keluar dari Mesir harus pakai darah. Kemudian dikatakan, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa ada korban di kayu salib tidak akan ada pengampunan dosa-dosa kita. Jadi hargai. Tuhan sudah lakukan semua di kayu salib untuk saudara dan saya. Hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Bagaimana kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus? Kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Nah, siapa mendengar perkataanku hari ini, perkataan Tuhan, firman Tuhan, dan melakukannya, itulah orang-orang yang akan diselamatkan nantinya. Ya, bukan orang yang berseru-seru, tapi orang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Pengorbanan Tuhan Yesus sudah selesai, itu sudah ditebus. Tugas kita sekarang adalah melanjutkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, melanjutkan karya-karya Tuhan seperti yang kita baca di dalam Yesaya 46 ayat 4 tadi. Katakan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Tuhan selalu berkorban di kayu salib. Pemeliharaan Tuhan akan selalu menyertai orang yang menghargai karya di salib itu. Kalau orang yang menghina karya di salib itu, tidak akan pernah merasakan janji firman Tuhan ini. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Bagaimana luar biasa penyertaan Tuhan setelah Dia berkorban di atas kayu salib. Maka orang-orang yang memandang salib itu, orang-orang yang percaya kepada pengorbanan salib itu, akan mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Mau mengalami damai sejahtera? Amin. Mau mengalami ayat ini? Amin. Ikuti saja apa yang Tuhan mau. Fokus pada Tuhan, hargai karya di salib itu. Bahwa tidak ada satu manusia pun yang mampu melakukan, tidak ada satu manusia pun di kolong langit ini yang mampu melakukan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Hanya Yesus yang bisa melakukan semua ini, semuanya itu. Dan terakhir dikatakan, aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Tuhan mau menanggung kita terus. Ya. Yang saya katakan tadi, kita adalah manusia yang selayaknya dibinasakan, tapi hanya karena
anugerahnya hanya karena kasih-Nya Tuhan kepada kita. Bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu ganteng, bukan karena kamu cantik, Allah mau berpaling kepada kamu. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia, termasuk kita di dalamnya, Yesus mau datang menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan dikatakan di situ, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini dalam perjanjian lama kita sudah lihat bagaimana Tuhan sudah, di mata Tuhan manusia itu sangat berharga. Itu poin. Pegang itu, bahwa saya berharga di mata Tuhan. Buktinya kamu berharga di mata Tuhan. Yesus mau mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa. Ya. Yesus mau mati di kayu salib untuk dosa-dosa. Pengorbanan yang tidak ada satu manusia pun yang bisa lakukan. Dan dikatakan sudah lunas dengan harga yang mahal, dengan darah Yesus sendiri. Tadi dikatakan Ibrani 9 ayat 22, tidak akan ada pengampunan dosa tanpa ada perubahan darah. Darah Yesus sudah menghapus semua dosa-dosa kita. Marilah kita melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan kita menyedihkan hati Tuhan lagi. Jangan kita melakukan lagi dosa-dosa yang akan menyalibkan Tuhan Yesus kembali. Katakan setelah dosa kita dihapus semua, kita hidup kudus. Kita tidak ada lagi di bawah kuasa dosa. Tapi kita yang mengendalikan dosa itu. Ya, ketika ada tawaran-tawaran untuk berbuat dosa, kita bisa katakan, nyala kamu dosa. Saya sudah milik Kristus, saya sudah ditebus dengan darah yang mahal, korbanan yang luar biasa di atas kayu salib. Sekali lagi saya katakan, mari kita hargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita hormati, mari kita hargai karya yang begitu agung, karya yang begitu besar. Semua itu Tuhan lakukan untuk saudara dan saya. Amin. Sekali lagi Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni kelalaian-kelalaian kami Tuhan, baik dosa-dosa di dalam pikiran kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyucikan hati kami Tuhan, sehingga apapun yang kami perkata, sehingga dalam tutur kata kami, dalam bahasa kami Tuhan, biarlah semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Ah